Berbeda dari biasanya sebelum penggeledahan, para jurnalis biasanya diperkenankan masuk ke lobi kantor BGN. Namun sebaliknya setelah penggeledahan selesai, pintu gerbang kantor BGN tetap tertutup rapat. Dari pantauan jurnalis Kompas TV di lapangan, aktivitas pegawai BGN berjalan normal. Menurut juru bicara BGN Hannibal Wijayanta, dalam keterangan tertulisnya tidak ada kegiatan konvers sampai menunggu kepala BGN Nanik SD yang dilantik. Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Dadan digantikan wakilnya Nanik Esdeyang. Pengumuman susunan baru kepemimpinan di Badan Gizi Nasional diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Istana membeberkan adanya catatan serius terkait ketidakdisiplinan dalam menjalankan SOP, tata kelola organisasi, hingga kegagalan dalam menjaga kualitas standar makanan. Membenahi hal tersebut, Presiden memutuskan melakukan perombakan total di pucuk pimpinan BGN. Saudara, kita akan menuju ke kantor Badan Gizi Nasional. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Yohan Bagja. Selamat siang Rizka. Jadi aktivitas di kantor Badan Gizi Nasional sudah normal atau masih ada penggeledahan yang dilakukan oleh Kejagung untuk menelusuri kasus ini? Atau seperti apa saat ini, Fedriska? Sudah tidak ada, Vidi dan juga saudara, penggeledahan sudah selesai dilakukan pada hari kemarin ketika Kejaksaan Agung ini menahan ketiga pimpinan ataupun mantan pimpinan Badan Gizi Nasional. Juru kamera saya, Yohan Bagja, akan menunjukkan kepada Anda, Vidi dan juga saudara, bagaimana suasana kantor BGN pada saat ini, yang mana kemarin ketika penggeledahan dilakukan memang ada pengamanan yang cukup ketat begitu yang dilakukan oleh TNI ketika Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Namun kalau misalkan untuk siang ini pengamanan hanya dilakukan oleh pengamanan dalam dari gedung kantor Badan Gizi Nasional, namun hanya saja memang ini suasananya agak berbeda dengan hari-hari biasanya, Vidi dan juga saudara, di mana biasanya ini kantor BGN ini terbuka untuk publik gitu, untuk wartawan begitu ya. Namun pada siang hari ini pengamanan cukup ketat, pihak-pihak eksternal yang akan masuk ke gedung BGN ini diperiksa lebih ketat begitu ya, karena memang ini juga untuk menjaga steril di kawasan ataupun di lingkungan kantor Badan Gizi Nasional. Kalau kita melihat kemarin ketika Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan, Vidi dan juga saudara, banyak juga di antara pegawai dari Badan Gizi Nasional ini tidak diperkenankan masuk ke dalam wilayah kantor BGN. Mereka menunggu saja di depan gedung kantor BGN, namun kalau misalkan untuk hari ini mereka sudah bisa masuk kembali, sudah dapat beraktivitas kembali, dan sudah dapat berkantor. Nah, tadi saya juga sempat meminta konfirmasi kepada juru bicara Badan Gizi Nasional. Mereka mengatakan untuk hari ini tidak ada agenda konferensi pers ataupun agenda-agenda lainnya, hanya saja ada agenda rapat-rapat internal yang dilakukan oleh ketiga pimpinan baru Badan Gizi Nasional. Di mana kalau misalkan kita juga mereview sedikit kasus ini, Vidi dan juga saudara, Kejaksaan Agung ini mengatakan bahwa membuka kans begitu terkait dengan dugaan adanya tersangka baru atau tidak, karena hingga saat ini Kejaksaan Agung juga masih melakukan pendalaman terkait dengan kasus ini, masih menghitung berapa sebetulnya jumlah kerugian negara, berapa insentif yang diraup oleh ketiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional ini melalui yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan mereka. Ini masih dihitung oleh Kejaksaan Agung. Tapi kalau misalkan kita merujuk pada pernyataan Direktur Penyidikan Jampitsus pada hari kemarin, sebetulnya ada 3 garis besar begitu ya terkait dengan dugaan korupsi tata kelola MBG, yang mana adalah pertama terkait dengan markup pengadaan kendaraan listrik, sepatu, tablet hingga TV di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kemudian yang kedua adalah modus korupsi yang menyasar
anggaran jumbo dari program MBG ini mencapai 85,27 triliun pada tahun 2025 dan 258 triliun pada tahun 2026. Dan kemudian yang ketiga adalah program yang seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan yang dikerjakan sebagai mitra dari Badan Gizi Nasional ini justru melakukan penyalahgunaan, ataupun ketiga pimpinan BGN ini melakukan penyalahgunaan intervensi terkait dengan bagaimana mereka mengatur modus-modus yang mereka lakukan, sehingga dugaannya ketiganya mendapatkan insentif sebanyak miliaran per harinya, sehingga berapa jumlah total kerugian negara terkait dengan dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis ini masih dihitung oleh Kejaksaan Agung hingga saat ini. Dan kita juga akan menanti keterangan resmi dari pimpinan baru Badan Gizi Nasional, yang mana informasinya mereka belum akan menyampaikan keterangan resmi apabila memang ketiganya ini masih belum dilantik secara resmi. Vidi. Baik, singkat saja, jadi sudah ada informasi kapan mereka akan dilantik, Fedriska? Ya, Vidi, tadi kami juga sudah mencoba begitu ya mengontak pimpinan baru ataupun kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, yang mana mereka mengatakan belum ada informasi terkait dengan hal itu. Tapi mereka baru akan menggelar konferensi pers ketika ketiganya ini sudah dilantik dan juga baru bisa memberikan keterangan resmi terkait dengan bagaimana transisi dari kepemimpinan yang lama ke pemimpinan yang baru untuk agar program makan bergizi gratis ini dapat berjalan dengan sebagaimana semestinya, Vidi. Baik, kita menunggu langkah apa yang akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional untuk memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis sehingga para penerima manfaat bisa mendapatkan gizi atau yang lebih berkualitas. Terima kasih Fedriska Ananda untuk laporan Anda dari kantor Badan Gizi Nasional.